Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan ke-6 sebelum UTS. Ya. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini, kita bahas tentang model regresi. Ya, ini yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam melakukan pengujian pada karya ilmiah yang diambil ya. Banyak sekali pada bidang akuntansi maupun manajemen banyak menggunakan metode ini, terutama untuk penelitian-penelitian yang bersifat kuantitatif. Kalau kualitatif kan tanpa alat uji. Oke, saya akan lanjutkan. Ini istilah regresi pertama kali diperkenalkan oleh Sir Franklin Galton pada tahun 1886. Jadi sudah lama sekali ya, Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan antara satu variabel dependen atau yang disebut variabel terikat, tergantung, dengan satu variabel atau lebih, ya, variabelnya variabel independen, ya, bebas, atau variabel penjelas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau, jadi bisa keduanya, memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Ya, jadi mencari ketergantungan. Ya. Dan perlu saya Pak Marif ingatkan, untuk variabel dependen terikat itu selalu satu. Ya, selalu satu. Tapi untuk penelitian yang lain, tingkat lanjutan, memang nanti variabel dependen itu akan banyak sekali. Ya. Pengujiannya pun bukan pengujian regresi. Ya. Untuk lanjutkan, metode regresi linear, ya, sederhana mengasumsi bahwa hubungan antara variabel dependen yang ditandai Y dan variabel independen ditandai X dapat diberikan oleh garis lurus. Ya. Namanya saja linear. Linear itu kan lurus, jadi modelnya model garis lurus. Selanjutnya adalah suatu persamaan dibentuk untuk menerangkan hubungan antara pola-pola sebaran variabel-variabel. Variabel yang digunakan dinamakan variabel terikat atau variabel dependen yang seperti Pak Maruf tadi sebutkan. Variabel yang menerangkan perubahan variabel disebut variabel bebas, yang menerangkan variabel bebas atau independen. Kalau yang diduga itu variabel dependen. Nah, tujuan dari regresi ini adalah membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasari pada nilai variabel bebas. Kedua, menguji hipotesis yang digunakan untuk para peneliti ya. Ujian hipotesis karakteristik untuk mencari karakteristik dari dependensi suatu variabel. Tiga, untuk meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Nah, ini macam-macam regresi yang disebut regresi linear sederhana antara dua variabel X dan Y, garisnya garis lurus berhubungan ini. Ada juga variabel yang ada dua independennya, dependennya satu, X1 dan X2. Nah, ini disebut dengan variabel regresi berganda. Ya, regresi ada dua variabel independen. Nah, ini adalah rumusan dari regresi linear. Y adalah variabel dependennya, alfa itu adalah koefisien regresinya, X B1 X1 X1 adalah X variabel independennya, B itu koefisien dari variabel X1, E-nya adalah error.
di sini ada X1, X2, berarti betanya ada beta 1, beta 2, koefisien 1, koefisien 2. Untuk alfanya tetap sama koefisien regresinya. Nah, ini macam-macam persamaan regresinya, regresi non-linier, ada regresi dummy, ada regresi logistik. Non-linier, hubungan antara variabel X dan Y, tidak linier, berarti tidak lurus. Kalau tadi kan linier. Yang ini tidak linier, bisa berupa garis lengkung, bisa berupa garis parabola. Titik linear, tidak linear, maksudnya laju perubahan Y akibat laju perubahan X tidak konstan ya untuk nilai X tertentu. Contohnya produksi padi akan meningkat bila diberi pupuk dengan taraf rendah ke sedang. Tapi kalau diberikan taraf tinggi malah produksinya menurun. Seperti bayangkan ya, jadi kalau pupuknya itu terlalu banyak malah produksi hasil dari padinya malah tidak sebaik kalau dipupuk dengan kapasitasnya yaitu sedang atau lebih kecil dari sedang ya. Kalau rendah sekali kan kurang bagus juga. Regresi dummy, hubungan antara variabel Y dan variabel X. Mencari hubungan. Melihat pengaruh kemasan terhadap harga jual makanan. Kita coba dikodingkan. Untuk 1 jika kemasan menarik, 0 tidak menarik. Nah, ini adalah 1 dan 0 ini adalah variabel dummy. Sama halnya penelitian tentang gender. Laki perempuan, laki dikalikan 1, perempuan 0. Itu disebut dengan variabel dummy, regresi dummy. Regresi logistik, ya hubungan antara X dan Y, ya, Y atau dan X. Ini diketahui pada konsumen akan membeli makanan di rumah, makan berdasarkan penilaian konsumen terhadap lokasi, pelayanan, dan pendapatan. Pada kasus ini hanya 2 kemungkinan, konsumen mau beli ataupun tidak membeli, ya. Membeli atau tidak membeli berdasarkan lokasi, pelayanan, dan pendapatan. Karakteristik model regresi, yaitu regresi dikatakan layak jika angka signifikansinya atau ANOVA, analisis varian, sebesar lebih kecil dari 0,05%. Ya. Tidak boleh terjadi multikolerialitas, artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antara variabel bebas. Jadi X-nya, misalkan ada X1, X2, X3, antara X1, 2, X3 itu tidak boleh ada korelasi yang tinggi ataupun terlalu rendah. Syarat ini hanya berlaku untuk regresi berganda, kan? Karena ada X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Karakteristik model regresi yang keselarasan model regresi dapat diterapkan dengan menggunakan nilai R² atau R². Semakin besar nilai R² itu tadi, maka modelnya semakin baik. Jika nilai R-nya, R²-nya mendekati 1, maka model regresi ini semakin baik. Jika R²-nya mempunyai karakteristik antara selalu positif, yang kedua nilai R kuadratnya maksimal sebesar 1. Jika nilai R kuadratnya sebesar 1, maka mempunyai arti kesesuaian yang sempurna. Kalau 0, bagaimana? Maka tidak ada hubungan linear antara X1 dan X dan Y, bukan X1 dan. Nah, ini kalau yang lain adalah terdapat hubungan linear antara variabel X dan variabel Y. Data harus terdistribusi normal. Jadi kurvanya kurva lonceng itu. Dapat berskala interval atau rasio. Kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas, ya, disebut juga sebagai variabel prediktor, sedangkan variabel yang ini adalah variabel tergantung, disebut juga dengan variabel respons. Nah, dari regresi itu ada analisis yang lain, alat yang lain untuk pembuktian hubungan.
Ya. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu pengukuran asosiasi atau hubungan. Pengukuran asosiasi atau hubungan merupakan istilah umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel bivariat. Analisis korelasi sederhana bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan menunjukkan hubungannya ke arah mana, positif atau negatif. Ya, korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan antara variabel yang terjadi kuat atau lemah. Sedangkan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu diikuti oleh perubahan variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama. Korelasinya positif atau negatif. Positif berarti searah, negatif berarti berlawanan. Korelasi linear sederhana. Dari korelasi dapat diketahui hubungan antara variabel tersebut, yaitu merupakan satu hubungan kebutuhan atau memang hubungan yang sebenarnya. Korelasi positif, ini kan korelasi dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Ya. Jika X meningkat atau Y menurun, maka variabel Y-nya cenderung juga meningkat atau menurun dengan pola yang sama. Korelasi negatif, korelasi dari dua variabel yaitu variabel X, kalau meningkat atau menurun, maka Y-nya cenderung kebalikannya, menurun dan meningkat. Jadi kalau X-nya meningkat, Y-nya menurun. Kalau X-nya menurun, Y-nya yang meningkat. Korelasi sempurna, korelasi dari dua variabel, yaitu apabila kenaikan atau penurunan variabel yang satu, X, dibandingkan dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Tidak ada korelasi terjadi apabila variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. Koefisien korelasi sederhana merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan kuat, lemah, atau tidak ada hubungan antara variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 dan +1. Jika R bernilai positif, maka variabel-variabel korelasi positif. Semakin dekat dengan R, nilai +1 semakin kuat korelasinya. Demikian pula sebaliknya. Jika R bernilai negatif, ya, maka semakin kuat juga korelasinya, tapi berbalikan. Ya, berbalikan, tidak searah. Jika nilai R sama dengan 0, maka kedua variabel tidak memiliki korelasi, jadi tengah-tengah. Artinya jika R-nya positif atau negatif, +1 atau -1, maka variabel menunjukkan korelasi negatif, positif, atau negatif relatif sempurna. Punya hubungan, cuman tandanya satunya searah, kalau negatif berlawanan. Ini adalah tabel korelasinya. Ya. R-nya 0, ya tidak ada korelasi. Antara 0 sampai 2, 0,2 maka korelasinya sangat lemah. 2 sampai 4, 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah. 0,4 sampai 7 cukup berarti. 0,7 sampai 0,9 korelasinya tinggi atau kuat. 9 sampai 1 maka korelasinya sangat kuat. R-nya 1, korelasinya sempurna. Ada juga yang disebut dengan validitas. Nah, ini materi tambahan yang biasanya ada pada metodologi penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan, atau kesahihan, kebenaran suatu instrumen. Jika menguji validitas itu mengacu pada sejumlah mana suatu instrumen dalam menjelaskan fungsinya. Validitas adalah ketepatan interpretasi suatu yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan untuk mengukur apa yang akan diukur. Jadi ini biasanya digunakan pada menguji
suatu instrumen, yaitu questionnaire biasanya. Menyebarkan questionnaire diuji, hasil penyebaran questionnaire itu diuji untuk menunjukkan tingkat validitas, ya, validitas dari keabsahan pengukuran. Bisa juga untuk menggambarkan hasil uji regresi atau korelasi. Tingkat validitasnya setingkat mana. Validitas ya, yang selanjutnya adalah instrumen yang baik tes maupun non-tes, harus valid dan reliable, menggambarkan nilai sesungguhnya kenyataannya. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur. Kalau mau mengukur tingkat pendapatan atau tingkat kesetiaan, nah itu ada instrumennya. Instrumennya kalau bisa mengukur pendapatan atau kesetiaan, itu disebut valid. Instrumen harus memiliki validitas internal dan validitas eksternal. Internal maksudnya apa? Yaitu kriteria yang ada dalam instrumen secara rasional, secara teoritis telah mencerminkan apa yang akan diukur. Dikembangkan menurut teori yang relevan. Jadi pertanyaan-pertanyaan pada instrumen itu biasanya dikondisikan dan direfleksikan dari teori-teori. Jadi kalau membuat questionnaire itu didasarkan teori. Jadi kalau mau menghitung pendapatan, mengukur pendapatan, atau firm size, ukuran perusahaan, jadi harus paham dulu tentang pendapatan itu apa, karakteristik pendapatan itu seperti apa, ukuran perusahaan itu seperti apa. Nah, itu yang disebut dengan berdasarkan teori. Ada validitas eksternal, yaitu bila karakteristik di dalam instrumen disusun berdasarkan luaran atau fakta empiris yang sudah ada, dikembangkan menurut fakta-fakta empiris. Ya. Ini biasanya instrumen yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang sering terjadi di dunia nyata, artinya yang dipraktek, ya. Praktek kadang-kadang kan teori tidak sesuai dengan praktek. Nah, pertanyaan-pertanyaan atau instrumen-instrumen itu dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan berdasarkan teori. Hanya ada validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi construct validity atau validitas konstruk atau contents validity. Jadi selain validitas isi juga konstruksi dari validitas dari konstruksi. Ini yang validitas internal untuk menyusun instrumen pertanyaan. Sedangkan non-tes juga menggunakan validitas konstruk. Nah, ini pengujiannya untuk validitas konstruk dapat digunakan pendapat dari para ahli, judgment expert. Instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu. Ya, para ahli, para profesor, biasanya. Ujian validitas isi, ya, menguji validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Ini disesuaikan dengan teori. Pengujian validitas eksternal menguji dengan membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta empiris yang ada. Pada instrumen non-tes digunakan rumus korelasi, ya, product moment, sedangkan pada instrumen tes digunakan korelasi biserial titik atau poin biserial. Nah, ini ada rumusan untuk korelasi, ya, antara X dan Y, R, XY, ya, N itu adalah jumlah sampelnya, ini sigma adalah jumlah X kali Y, di sini
X kali ini jumlah ahli skor, X dan Y berpasangan. Jumlah X-nya berapa, jumlah Y-nya berapa. Jadi ini dikalikan dulu, baru dikurangkan dari hasil kalian. Bagi dengan akar dari N kalikan X kuadrat, jumlah dari X kuadrat dikurangi dengan jumlah X kuadrat, jumlah X yang dikuadratkan. Ini dikalikan dulu hasilnya berapa. Selanjutnya N dikalikan jumlah dari Y kuadrat dikurangi dengan jumlah XY lalu dikuadratkan. Nah, ini adalah rumus untuk mencari koefisien korelasi dari suatu hubungan antara X dan Y. Nah, kalau ini adalah korelasi Bayes real titik. Ya. Ini adalah main rata-rata skor untuk menjawab benar. X rata-rata skor untuk seluruhnya, seluruh jawaban. Theta X ya. Dia menunjukkan berapa titik proporsionalnya dikalikan akar P, proporsi menjawab benar. Q adalah sama dengan P min 1 min P. Jadi misalkan P-nya 0,8, berarti Q-nya 0,2. Sampai kurangi 0,8. Reliabilitas. Instrumen reliabilitas berarti instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan tes listen, stability, dan equivalent gabungan ataupun dari gabungan keduanya. Secara internal pengujian dapat digunakan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Untuk instrumen non-tes, rumusan yang digunakan adalah alfa Cronbach alfa biasanya ya, disebut alfa Cronbach. Sedangkan untuk instrumen tes digunakan rumus KR20 atau Crudel-Richardson. KR20 adalah rumus untuk uji reliabilitas item yang mirip dengan Cronbach alfa. Rumus ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1937. Boleh menggunakan ini keduanya atau salah satu saja. Untuk instrumen non-tes, rumusan yang digunakan adalah Cronbach alfa. Ya, sedangkan untuk tes yang menggunakan rumusan Krugel, ini adalah yang digunakan Krugel ya, R11 ya, N dikurangi N-1 dikalikan VT min jumlah atau sigma PG ya, probabilitas ini tadi dikurangi dengan dibagi dengan VT varian total soal. Ini bisa dicari dengan rumusan sebenarnya ya harus nggak usah dihitung manual, di SPSS juga tetap disediakan ya. Lain tabel untuk nilai tabel R product moment itu bisa Anda download di Drive atau Anda browsing saja untuk tabel nilai R product moment. Ya, karena nilai-nilai R-nya untuk interpretasi korelasinya alfanya antara 0,8 sampai dengan 1 sangat tinggi, 0,6 sampai 0 tinggi nilai R-nya. Nah, ini nanti tugas Anda kerjakan. Ini dikumpulkan saya tunggu sampai hari Minggu ya, hari Minggu dini hari sampai Minggu jam 11 malam lah. Nah, Senin kan sudah mulai tes ya. Nah, ini mahasiswa diharapkan bisa menggunakan program SPSS untuk menguji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, uji heteroskedasisitas, dan uji autokorelasi, ataupun analisis regresi berganda, analisis determinasi berganda, atau R-square. Nah, tugasnya adalah
stop share dulu. Nanti tugasnya nanti saya share karena tugasnya itu beda-beda antara tugasnya akuntansi dan tugasnya untuk manajemen. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan chat di WA Group. Ya. Terus sementara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.